Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur dan banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini yang pertama diucapkan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Dan setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini kita ucapkan dalam 5 kali sehari semalam sebanyak 17 kali. Begitu juga sebagai kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad wajib dilaksanakan, dan salah satu yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri lakukan hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumat, kalau khatib tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat Jumat itu tidak sah, karena salawat adalah rukun khutbah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan haram, di bulan Muharram ini. Kita sudah berada pada Jumat ketiga di bulan Muharram, yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai tahun baru Islam. Tahun baru kita, bulan kita adalah bulan Muharram, dan tahunnya kita adalah tahun Hijriah. Apa saja yang terjadi
di bulan Muharram. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan suatu pelanggaran, memakan buah khuldi di dalam surga dan dilemparkan ke dunia ini, dan dia tersungkur sujud menyesali perbuatan dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak angkat kepalanya sebelum ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca Nabi Adam alaihissalam ketika dilemparkan ke dunia ini dan dia sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barang siapa yang membaca doa Nabi Adam ini, sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa hambanya yang selalu mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita diperintahkan di bulan Muharram ini banyak beristighfar, muhasabah diri, mengoreksi diri kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, karena meninggalkan umatnya dalam kesesatan, dia tinggalkan dan dia menaiki suatu perahu. Dalam perjalanan di laut terjadi ombak yang besar dan harus ada yang turun dari kapal itu. Maka kesepakatan penghuni kapal itu diundilah, ditulislah namanya, dan ternyata yang selalu keluar dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus harus dilemparkan ke laut. Apa yang terjadi ketika dilemparkan ke laut Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam langsung ditelan oleh ikan. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Siapa yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus bukan satu kali ditelan oleh ikan. Dari ikan yang satu datang lagi ikan yang besar sampai 7 kali ditelan oleh ikan. Dan tepatnya pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus di perut ikan itu dengan pertolongan Allah, dengan zikir yang dibaca Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa hari Nabi Yunus di dalam perut ikan? 41 hari. Maka salah satu yang bisa kita amalkan untuk memudahkan segala urusan kita, cita-cita kita, mudahkan rezeki kita, diampuni kesalahan kita, dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca zikirnya Nabi Yunus alaihi salam 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Berapa berhala yang ada di sekeliling Ka'bah? 360 berhala. Kenapa 360 berhala? Bukan 500, bukan 700. Karena penduduk Mekah menyembah berhala dalam satu hari satu Tuhan. Dalam 12 bulan 1 tahun, jumlah hari 360 hari, maka jumlah Tuhan yang disembah penduduk Mekah dalam 1 tahun 360 Tuhan. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Maka risiko yang harus didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia harus dihukum mati, dia dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim bukannya terbakar dalam kobaran api, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah, hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukannya Nabi Ibrahim terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, itu juga kita diperintahkan untuk selalu membaca zikir ini di dalam rumah kita, dimanapun kita berada.
dengan berkah untuk dihindarkan terjadinya kebakaran dalam rumah kita, dalam diri kita, kendaraan kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi banjir, tepatnya juga pada bulan Muharram. Perahu yang dinaiki Nabi Nuh alaihissalam terselamatkan. Yang terselamatkan adalah orang yang beriman. Pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada orang yang mau beriman kepada Allah, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji, hanya satu ditegakkan pada zaman Nabi Nuh. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, untuk diikrarkan, untuk dizikirkan. La ilaha illallah. Itulah zikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tidak ada yang beriman, tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat ini. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu di atas gunung. Malah yang pertama berteriak bahwa Nabi Nuh sudah gila. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut. Kenapa Nabi Nuh buat perahu di atas gunung? Tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Tapi kenapa Nabi Nuh lakukan? Karena perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah selesai perahu dibuat, yang pertama dipanggil nak di perahu itu adalah istri dan anaknya yang bernama Kan'ah. Semua yang sehat diminta naik, tapi tidak ada orang yang sehat yang ikut Nabi Nuh. Yang ikut sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang beriman yang ikut sama Nabi Nuh. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Turunlah hujan 40 hari, 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hanya yang ikut sama Nabi Nuh. Yang tidak selamat umatnya Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya, tidak selamat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Inilah yang ada di surah Al-Fat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka yang selamat, yang dijamin selamat, yang mendapatkan tiket khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengucapkan di akhir kehidupannya, man qala la ilaha illa al-akhirul kalami dakhalul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh malaikat langsung dapat tiket khusus. Tapi tidak semudah itu. Kalau dalam hidup dan kehidupan kita, kita tidak pernah biasakan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Inilah zikirnya lidah kita. Ketika baca zikir ini la ilaha illallah, tidak bisa ketemu dua bibir kita. Inilah zikirnya ruh kita, inilah zikirnya jiwa kita, dan zikirnya jasadiah kita adalah Muhammad dan Rasulullah. Jadi pasangannya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ketika kita baca Muhammad dan Rasulullah, selalu ketemu dua bibir kita. Itulah yang selamat. Itulah yang harus kita tanamkan dimanapun kita berada. Dan kita selalu minta kepada Allah di penghujung akhir hidup kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah.
Itulah yang didakwakan mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada periode Mekah, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang beriman tidak cukup 100 orang. Berapa saja yang beriman? 13 tahun Rasulullah berdakwah, belum perintah salat, puasa, zakat dan haji. Hanya menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammad. Yang beriman pada periode Mekah hanya 72 orang, dan itulah yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Maka zikir yang selalu kita baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Asbabnya dari mana? Tidak boleh zikirnya kita balik. Subhanallah itu adalah zikirnya para malaikat. Alhamdulillah zikirnya Nabi Adam. La ilaha illa zikirnya Nabi Nuh. Allahu Akbar zikirnya Nabi Ibrahim. La haula wa la quwata illa billah zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj pada langit ke-7. Itulah yang disampaikan bahwa tanamilah surga itu. Tanamannya surga adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, inilah yang pertama diwajibkan 5 zikir ini sebelum kita diwajibkan salat. Kapan kita diwajibkan salat? 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Rasul, baru Rasulullah di Isra Mi'rajkan, baru ada perintah wajib melaksanakan salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Pahalanya yang kita dapatkan 5 kali sehari semalam, tetapi sama pahalanya kita mengerjakan ibadah 50 kali sehari semalam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus inti daripada salat adalah zikrullah, mulai takbiratul ihram sampai kita membaca surah Al-Fatihah, sampai kita ruku, bangun dari ruku, sujud dan bangun dari sujud, semuanya adalah zikrullah, adalah mengingat, merendahkan, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wal madin wa nafa'ni wa yakum fihi min ayati syikran wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.